Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 5C. Di sini kami akan memaparkan analisis jurnal metode penelitian kualitatif untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Adapun anggota kelompok 1, yang pertama ada saya sendiri, Ayudi Astuti, dengan NPM 2010-6310-554. Yang kedua ada Grace Agape Manihuruk dengan NPM 2010-6310-572. Yang ketiga ada Nafla Aulia Ahsanin Tias dengan NPM 2010-6310-583. Yang keempat ada Novia Ramadayu dengan NPM 2010-6310-524. Dan ada Sofia Wakidatul Hasanah dengan NPM 2010-6310-534. Adapun materi pembahasannya, yang pertama ada metode fenomenologi, yang kedua ada metode grounded theory, yang ketiga ada metode etnomatematika, dan yang keempat ada metode studi kasus. Untuk materi yang pertama, metode fenomenologi akan disampaikan oleh Sofia. Kepada Sofia dipersilakan. Terima kasih moderator, saya akan menyampaikan review jurnal mengenai metode fenomenologi. Nah, ini judul penelitiannya ada sebuah studi fenomenologi mengenai aturan pindah ruas dalam menyelesaikan persamaan linear matematika. Jurnalnya oleh Mandalika Mathematics and Education Journal, volume 2, nomor 1. Nama penelitinya adalah Yosef Patricia Walaja, tahun 2020, tepatnya Juni 2020. Abstraknya, studi ini dirancang, di abstrak ini dijelaskan tujuan dari jurnal. Studi ini dirancang untuk meneliti mengenai keeksistensian dari suatu cara atau metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan aturan pindah ruas. Nah, ini ada pendekatannya. Peneliti ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan focus group discussion. Ini ada sumber datanya dari 11 calon guru mata pelajaran matematika dan 2 guru mata pelajaran matematika yang adalah mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2016 sampai 2017. Ini ada analisis data. Analisis data menggunakan model Bogdan dan Bigland yang dilakukan dengan cara mereduksi data, mengklasifikasi data, dan memverifikasi data, kemudian menyelesaikan persamaan linear kemudian memberikan kesimpulan. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aturan pindah ruas dalam menyelesaikan persamaan linear dianggap merupakan suatu hasil kreatif para guru dalam pembelajaran matematika. Namun, ada beberapa guru yang tidak menerima metode ini secara alternatif karena dianggap merusak hakikat matematika yang merupakan ilmu terstruktur. Next. Nah, di jurnal ini tentunya ada pendahuluan atau latar belakangnya. Dijelaskan Creswell 2015 halaman 8 mengungkapkan studi fenomenologi merupakan studi yang berusaha mencari esensi makna dari suatu fenomena yang dialami oleh beberapa individu. Nah, dalam memecahkan sebuah masalah matematika diperlukan prosedur atau langkah-langkah sistematis dan terstruktur sehingga sebuah masalah matematika dapat terpecahkan dan dapat diperoleh solusinya. Materi dasarnya salah satunya adalah aljabar yang pertama kali diajarkan pada kelas 7 SMP. Namun, siswa mengalami kesulitan jika tidak memahami. Karena ini adalah materi dasar, siswa akan kesulitan jika tidak memahami materi ini karena akan dipelajari secara terus-menerus, bahkan nanti sampai SMA juga masih dipelajari ini aljabar dengan lebih kompleks. Nah, jika tidak menguasai aljabar, pasti akan kesulitan untuk menyelesaikan masalah matematika yang lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa cara persamaan ekuivalen pada pemecahan aljabar sering diabaikan oleh guru dalam menyajikan materi persamaan di aljabar ini. Nah,
indikasi sehingga ini menyebabkan indikasi kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan persamaan linear. Jalan ini beberapa peneliti mengemukakan salah satu kesalahannya adalah penggunaan aturan pindah ruas. Ini ada dalam Ramdhani, Hadianto, dan kawan-kawan. Nah, permasalahannya yang dipaparkan di jurnal ini, kenyataannya sekarang menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan sebuah persamaan linear, guru cenderung menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk mencari nilai sebuah variabel dalam sebuah persamaan dengan cepat menggunakan aturan pindah ruas. Namun, aturan pindah ruas ini mengalami pro dan kontra karena menyalahi aturan sistematika yang merupakan tujuan dari matematika itu, namun sebaliknya memudahkan siswa dalam mengerjakan soal matematika. Next. Ada beberapa teori dalam jurnal ini. Yang pertama dari Creswell 2015 tentang studi fenomenologi yang merupakan yang berusaha mencari esensi makna dari sebuah fenomena yang dialami oleh beberapa individu. Kemudian ada yang kedua dari Haryani, matematika merupakan suatu bentuk pemecahan masalah di mana dengan mengajar dan belajar matematika, siswa dapat mengembangkan kemampuan memecahkan berbagai masalah matematika yang kompleks secara luas. Kemudian dari Depdikdas 2004, tujuan pembelajaran matematika adalah melatih cara berpikir yang sistematis, logis, kritis, kreatif, dan konsisten. Dan dari yang keempat, dari Ramdhani, penyebab kesalahan matematika dalam menyelesaikan persamaan linear adalah yang pertama, penggunaan pindah ruas tanpa mengecek dengan konsep pindah ruas yang benar atau tidak, atau dengan kurang memahami teoremanya. Yang kedua adalah kurangnya penguasaan matematika aritmetika dasar. Hipotesis penelitian ini untuk mendapatkan esensi atau pendapat dari para guru dan calon guru tersebut mengenai aturan pindah ruas matematika. Next. Sampelnya ada sumber data dari 11 calon guru mata pelajaran matematika dan 2 guru mata pelajaran matematika yang adalah mahasiswa pasca sarjana semester 1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta tahun ajaran 2016 sampai 2017. Metode pengambilan datanya, teknik pengumpulan dilakukan dengan fokus group discussion atau FGD dan wawancara. Bahan FGD dan wawancara meliputi esensi aturan pindah ruas, sebagai yang pertama, cara cepat dalam menyelesaikan persamaan linear. Yang kedua, hasil kreatif guru dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, perusak ciri sistematis dari matematika. Hasil FGD dan hasil wawancara kemudian direduksi. Nah, hasil reduksi ini akan ditampilkan dalam bentuk tabel untuk mendapatkan sub-sub tema, sehingga mendapatkan suatu tema atau hasil dari penelitian. Nah, analisis data dilakukan dengan menentukan hubungan antar tema untuk memperoleh pemahaman mengenai esensi dari aturan pindah ruas yang menggunakan model Bogdan dan Biklen. Hasil penelitiannya dari hasil wawancara dan FGD tadi dilakukan, partisipannya adalah mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Matematika UNY 2016-2017 yang berprofesi sebagai guru, calon guru, dan calon dosen. Partisipannya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Dari hasil wawancara, ada 4 partisipan yang setuju dengan yang setuju dengan aturan pindah ruas. Lalu ada 8 partisipan yang tidak setuju dengan aturan pindah ruas. Selain itu ada 1 yang kurang setuju dengan aturan pindah ruas. Next. Nah, para guru atau calon guru ini merasa aturan pindah ruas perlu diajarkan berulang-ulang kepada siswa agar mindset-nya mengenai susahnya matematika dapat berkurang. Kemudian pindah ruas memberikan bukti bahwa para guru kreatif dalam membelajarkan matematika karena aturan pindah ruas ini adalah hasil kreativitas atau buatan dari guru-guru tahun 2000-an.
Nah, pindah ruas bukan merupakan suatu cara penyelesaian persamaan linear sehingga guru perlu memperhatikan cara-cara sistematis dalam pembelajaran matematika. Kesimpulannya, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan linear, sebaiknya guru dan siswa menggunakan langkah-langkah yang benar atau yang sesuai dengan teorema-teorema yang ada. Sehingga siswa dapat berpikir secara sistematis dan benar gitu, walaupun dengan cara lain yang menggunakan cara cepat dapat dia jadikan sebagai alternatif, walaupun cara cepat menjadi alternatif gitu. Analisis jurnalnya pada jurnal ini terdapat beberapa kekurangan, diantaranya adalah peneliti hanya mengambil sampel dari guru dan calon guru matematika atau calon dosen, sedangkan tidak mengambil sampel dari siswa yang merupakan yang belajar matematikanya sendiri. Kemudian dalam penyusunan jurnal ini, penjelasan mengenai teori, proses penelitian, dan pembahasan hasil penelitian seakan-akan tumpang tindih. Seharusnya kan pembahasan, kemudian proses penelitiannya, baru hasilnya ya. Di sini setelah ada pembahasan hasil penelitian, itu ada kayak teori-teori lagi gitu. Jadi menyulitkan dalam membaca jurnal ini. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sofia. Untuk materi selanjutnya, metode grounded theory akan dibacakan oleh Grace. Kepada Grace, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator dan pemateri pertama, Sofia. Di sini saya akan analisis jurnal yang saya ambil mengenai materi grounded theory. Judul penelitiannya adalah analisis terhadap disposisi berpikir kreatif siswa pada pembelajaran matematika yang diambil dari jurnal Edumatika, jurnal riset pendidikan matematika. Dengan penelitinya bernama Elinianti Putri Nasution tahun 2018 dengan volume 1 nomor 1. Adapun abstraknya, artikel ini merupakan penelitian kualitatif tipe grounded theory. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis disposisi berpikir kreatif siswa sekolah menengah pertama untuk memahami disposisi siswa terhadap berpikir kreatif secara mendalam. Penelitian ini merupakan penelitian dengan paradigma positivisme berdasarkan segi ontologi, kenyataan tentang disposisi berpikir kreatif telah tampak pada siswa tetapi tidak atau belum dipahami sebelumnya, hanya diperkirakan saja. Di sisi lain, berdasarkan segi epistemologi, pemikiran tentang disposisi berpikir kreatif perlu dipahami lagi. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif diperlukan untuk mengatasi disposisi berpikir kreatif siswa yang negatif. Peneliti sebagai instrumen penganalisis disposisi berpikir kreatif siswa secara bijak dengan menggunakan triangulasi data. Penelitian ini dilakukan pada salah satu sekolah menengah pertama dengan 25 siswa sebagai subjek penelitian. Nah, berdasarkan analisis data, temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah yang pertama, sekolah memiliki fasilitas lengkap dengan udara segar dan lingkungan yang bersih. Yang kedua, ada proses belajar mengajar matematika sangat optimal dan kondusif, sehingga dapat memberikan suatu sikap positif terhadap disposisi berpikir kreatif siswa. Yang ketiga, berdasarkan hasil data angket, terdapat 20 siswa atau 80% memiliki sifat positif terhadap disposisi berpikir kreatif, meskipun ada 5 siswa atau 20% memiliki sikap yang negatif terhadap disposisi berpikir kreatif. Kita dapat simpulkan bahwa secara umum siswa memiliki sikap positif terhadap disposisi berpikir kreatif. Nah, latar belakangnya di sini salah satu syarat seorang anak mahir dalam bermatematika menurut Hariwijaya dalam Syaputra 2011 adalah memiliki sikap positif disposition, yaitu sikap bahwa matematika bermanfaat dalam kehidupannya. Maka penelitian terhadap disposisi matematis siswa merupakan hal yang penting dalam pembelajaran matematika. Penelitian terhadap disposisi matematis siswa dilakukan dengan alasan bahwa lebih dari 50% siswa memandang matematika hanya sebagai pelajaran hafalan. Selain itu, menurut Syaputra, kebanyakan siswa yang tidak menyenangi matematika dan 40% siswa merasa frustasi. Siswa paranoid dan cemas pada matematika.
Nah, menurut Sumarno tahun 2013 menyatakan bahwa disposisi berpikir kreatif adalah kemampuan disposisi esensial yang perlu dimiliki oleh dan dikembangkan pada siswa yang belajar matematika. Karena kemampuan dan disposisi tersebut sesuai dengan visi matematika, yaitu tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembelajaran matematika sekolah, dan diperlukan untuk menghadapi suasana bersaing yang semakin ketat. Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP menyatakan bahwa pengajaran matematika harus berpusat kepada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kreativitas matematik. Nah, teori yang saya ambil dari jurnal ini, itu yang pertama, Sumarno menyatakan bahwa disposisi berpikir kreatif merupakan keinginan, kesadaran, kecenderungan, dan dedikasi yang kuat bagi siswa untuk berpikir dan berbuat dengan cara yang positif. Teori yang kedua, yaitu menurut Sumarno 2013, disposisi berpikir kreatif siswa diperoleh dengan menggunakan angket atau kuesioner terkait skala disposisi berpikir kreatif yang mencakup semua indikator disposisi berpikir kreatif, yaitu yang pertama terbuka, fleksibel, toleran terhadap perbedaan pendapat dan situasi yang tidak pasti. Yang kedua, bebas menyatakan pendapat dan perasaan, senang bertanya. Yang ketiga, menghargai fantasi, kayakan inisiatif, memiliki gagasan yang original. Yang keempat, mempunyai pendapat sendiri dan tidak mudah terpengaruh. Kelima, memiliki citra sendiri dan stabilitas emosional. Keenam, percaya diri dan mandiri. 7, mempunyai rasa ingin tahu, tertarik kepada hal yang abstrak dan kompleks, soalistik. Yang ke-8, mempunyai minat yang luas. 9, ada berani mengambil risiko, memiliki tanggung jawab dan komitmen kepada tugas. 10, tekun dan tidak mudah bosan, tidak kehabisan akal. Dan 11, bakat terhadap suatu situasi lingkungan. Dan yang terakhir, lebih berorientasi ke masa kini dan masa depan daripada masa lalu. Hipotesis dari jurnal ini adalah kemampuan disposisi berpikir kreatif mempengaruhi pembelajaran matematika serta keberhasilan pada siswa. Sampel yang diambil yaitu siswa kelas 8-3 yang berjumlah 25 orang, terdiri dari 7 laki-laki dan 18 perempuan. Untuk metode pengambilan datanya menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu grounded theory. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik non-test yang terdiri dari kuesioner atau angket, observasi, dan wawancara. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, di mana data yang dikumpulkan adalah bukan data berupa angka-angka. Data tersebut berasal dari catatan observasi, hasil wawancara, dokumen, foto, rekaman audio dan video yang diperoleh melalui angket, observasi, dan wawancara yang mendalam atau deep interview. Untuk hasil penelitiannya, hasil angket menunjukkan bahwa terdapat 20 siswa atau 80% memiliki disposisi kreatif yang berpikir positif, namun ada 5 siswa atau 20% memiliki disposisi berpikir kreatif yang negatif. Masalah yang dihadapi siswa dengan disposisi berpikir kreatif yang negatif pada pembelajaran matematika adalah merupakan masalah internal yang muncul dari dalam diri siswa, seperti perasaan malu yang muncul dari dalam diri siswa yang saat ingin bertanya kepada guru, perasaan malu saat pendapatnya didengarkan oleh orang lain, dan adanya faktor sosial terkait pertemanan di antara sesama siswa. Masalah yang dihadapi siswa dengan disposisi berpikir kreatif negatif dalam pembelajaran matematika adalah masih adanya siswa yang kurang percaya diri atau malu dalam mengungkapkan pendapatnya di kelas, atau siswa juga kurang berkonsentrasi dan kurang bisa bekerja sama dalam diskusi kelompok. Nah, kesimpulan dari jurnal ini, sekolah memiliki fasilitas yang lengkap dan suasana lingkungan yang bersih, rapi, dan asri. Hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap minat siswa yang belajar, khususnya disposisi berpikir kreatif siswa. Proses pembelajaran matematika di kelas 8-3 berjalan dengan optimal dan kondusif dikarenakan guru dapat mempertimbangkan metode, model, atau strategi yang tepat dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran matematika. Hasil angket menunjukkan bahwa terdapat 20 siswa atau 80% memiliki disposisi berpikir kreatif yang positif. Namun ada 20% atau 5 orang memiliki disposisi berpikir kreatif negatif.
Masalah yang dihadapi siswa dengan disposisi berpikir kreatif negatif dalam pembelajaran matematika adalah suatu masalah internal yang muncul dari dalam diri siswa tersebut, seperti perasaan malu yang muncul dari dalam diri siswa saat ingin bertanya kepada guru, atau perasaan malu saat pendapatnya didengar oleh orang lain, dan adanya faktor sosial yang terkait dengan pertemanan di antara siswa. Masalah yang dihadapi siswa dengan berpikir kreatif negatif dalam pembelajaran matematika adalah masih adanya siswa yang masih kurang percaya diri atau malu dalam mengungkapkan pendapatnya di dalam kelas. Nah, upaya guru dalam meningkatkan disposisi berpikir kreatif siswa adalah mengemas pembelajaran agar dapat lebih membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa, serta menimbulkan rasa percaya diri dan sikap kooperatif siswa yang bermuara pada pencapaian disposisi berpikir kreatif siswa yang positif. Terdapat korelasi atau hubungan yang positif antara hasil observasi dan angket dengan hasil wawancara. Nah, pada umumnya siswa memiliki disposisi kreatif yang positif. Guru dapat menerapkan pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan disposisi berpikir kreatif siswa. Lingkungan sekolah, suasana kelas serta sarana dan prasarana sekolah hendaknya dijaga kelestariannya sehingga dapat memicu sikap positif siswa dalam belajar, khususnya pada saat belajar matematika di kelas. Kemudian analisis jurnal ini, penelitian yang dilakukan sudah mendekati cara penyusunan atau cara penulisan jurnal, menjelaskan bagaimana teknik pengumpulan dilakukan, dan menuliskan beberapa bukti angket yang dilakukan. Nah, kekurangan pada jurnal ini terdapat beberapa kesalahan pada penulisan kata. Mungkin cukup sekian dari analisis jurnal saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Grace. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nafla. Kepada Nafla, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan mengenai metode etnomatematika. Next. Ya. Judul penelitian ini yaitu Etnomatika, aplikasi bangun datar segi 4 pada Candi Muaro, Jambi. Dengan jurnal Aksioma dengan volume 8 nomor 2. Nama peneliti yaitu Silviani Hardiarti pada tahun 2017. Pada abstrak di jurnal ini dikemukakan bahwa matematika dan budaya adalah dua hal yang berkaitan erat, tapi terkadang matematika dilihat sebagai sesuatu yang tidak terkoneksi dengan kehidupan sehari-hari. Padahal dalam mengajarkan matematika formal atau matematika sekolah, guru sebaiknya memulai dengan menggali pengetahuan matematika informal yang telah diperoleh siswa dari kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Pada abstrak ini juga dikemukakan pengertian dari istilah etnomatika, yaitu matematika dalam budaya. Salah satu objek etnomatika adalah artefak. Setiap daerah tentunya mempunyai budaya masing-masing, termasuk artefak berupa bangunan bersejarah yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Candi Muaro Jambi merupakan salah satu bangunan bersejarah di Provinsi Jambi. Nah, tujuan dari penelitian eksploratif dengan pendekatan etnografi ini adalah untuk menggali dan mengeksplorasi konsep matematika apa saja yang ada pada Candi Muaro Jambi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar matematika serta sebagai upaya untuk mengembangkan etnomatematika sebagai basis pembelajaran matematika. Melalui eksplorasi dokumentasi, studi literatur, dan observasi di lingkungan Candi Muaro Jambi, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat konsep bangun datar segi 4 pada beberapa struktur Candi Muaro Jambi. Struktur tersebut berbentuk persegi panjang, jajar genjang, trapesium, dan segi 4 tidak beraturan. Pembelajaran matematika menggunakan objek etnomatika
etnomatematika, dapat memperkaya aplikasi matematika yang ada di sekitar siswa serta dapat memfasilitasi siswa memahami matematika yang bersifat abstrak dengan menggunakan objek etnomatematika yang konkret. Selanjutnya yaitu pendahuluan atau latar belakang. Membuat jembatan antara budaya dan matematika adalah langkah penting untuk mengenali berbagai cara berpikir yang dapat menyebabkan berbagai bentuk matematika. Inilah bidang yang disebut etnomatematika. Hal ini dapat diartikan bahwa berbagai konsep matematika dapat digali dan ditemukan dalam budaya, sehingga dapat memperjelas bahwa matematika dan budaya saling berkaitan. Matematika dapat lahir dari budaya. Matematika dapat digali dalam budaya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar matematika yang konkret dan ada di sekitar siswa. Next. Selanjutnya yaitu teori yang ada pada jurnal. 1. Pada hakikatnya, matematika merupakan teknologi simbolis yang tumbuh pada keterampilan atau aktivitas lingkungan yang bersifat budaya. Ini menurut Pinkston pada tahun 1994. Sedangkan menurut Bishop pada tahun 1994, etnomatematika dapat dibagi menjadi 6 kegiatan mendasar yang selalu dapat ditemukan pada sejumlah kelompok budaya. Keenam kegiatan matematika tersebut adalah aktivitas menghitung atau membilang, penentuan lokasi, mengukur, mendesain, bermain, dan menjelaskan. Juga menurut Bishop pada tahun 1994, objek etnomatematika merupakan objek budaya yang mengandung konsep matematika pada suatu masyarakat tertentu. Sebagaimana pendapat Bishop, maka objek etnomatematika digunakan untuk kegiatan matematika seperti aktivitas menghitung, penentuan lokasi, mengukur, mendesain, bermain, dan menjelaskan. Objek etnomatematika tersebut dapat berupa permainan tradisional, kerajinan tradisional, artefak, dan aktivitas atau tindakan yang berwujud kebudayaan. Selanjutnya yaitu hipotesis pada penelitian. Di sini hipotesisnya adalah matematika dan budaya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Sampel yang diambil yaitu dari Candi Muaro Jambi. Metode pengambilan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara eksplorasi, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Eksplorasi, observasi, dan dokumentasi dilakukan untuk menemukan bentuk bangun datar segi 4 pada Candi Muaro Jambi. Selanjutnya, studi literatur dilakukan untuk menganalisis konsep bangun datar segi 4 pada Candi Muaro Jambi. Hasil penelitian, yang pertama, bangunan Candi Muaro Jambi terdiri atas susunan bata-bata kuno. Dapat diketahui bahwa pemodelan tersebut berbentuk bangun datar yang memiliki 4 sisi. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat konsep persegi pada bata kuno ini. Yang kedua, bata kuno pada Candi Muaro Jambi juga dapat dimodelkan secara geometri sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat konsep persegi panjang pada beberapa bata kuno. Yang ketiga, selain terdapat konsep persegi dan persegi panjang pada kawasan Percandian Muaro Jambi, dapat ditemukan juga konsep bangun datar segi 4 lainnya pada beberapa bagian di kawasan Percandian ini. Yang keempat, pada kawasan Percandian Muaro Jambi juga dapat ditemukan konsep bangun datar segi 4 lainnya pada beberapa bagian di kawasan Percandian ini, yaitu menunjukkan bahwa terdapat konsep trapesium pada candi ini. Yang kelima, kawasan Percandian Muaro Jambi tak hanya memiliki konsep bangun datar segi 4 beraturan. Penelitian juga menemukan terdapat konsep bangun datar segi 4 tak beraturan pada beberapa bagian Candi Muaro Jambi. Kesimpulannya, matematika dan budaya adalah dua hal yang saling berkaitan. Matematika dalam budaya dikenal dengan istilah etnomatematika. Kita dapat menemukan konsep matematika pada suatu budaya tertentu, salah satunya Candi Muaro Jambi. Pada kawasan percandian ini dapat ditemukan konsep bangun datar segi 4 pada beberapa bagian candi, yang diantaranya adalah persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, dan segi 4 tak beraturan. Guru dapat memanfaatkan bentuk-bentuk segi 4 pada Candi Muaro Jambi sebagai sumber belajar matematika yang bersifat konkret. Objek etnomatematika yang ada di sekitar kita
dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pembelajaran inovatif. Analisis jurnal, penelitian sudah dilakukan dengan metode pendekatan yang sesuai, namun masih terdapat kesalahan dan penyusunan atau penulisan jurnal, seperti kurang huruf dan kesalahan pengulangan kata. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Novia tentang metode studi kasus. Kepada Novia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada jurnal penelitian memakai studi kasus. Judul penelitiannya itu ada apakah pembelajaran matematika secara daring efektif, dan ini studi kasus pada masa COVID-19 saat pandemi. Di Jurnal Matematika Kreatif Inovatif, volume 11 nomor 2, lalu nama penelitinya di sini ada Betty Kusumaningrum dan Zainur Wijayanto pada tahun 2022. Abstraknya itu, sistem pendidikan itu di berbagai tingkatan telah berubah nih dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring. Dan penelitian ini diadakan tujuannya untuk mengetahui efektivitas perkuliahan matematika yang dilakukan secara daring berdasarkan persepsi mahasiswa selama masa pandemi COVID-19. Dan data yang diperoleh itu menggunakan tes dan kuesioner kepada 100. Baik, mohon izin melanjutkan, dan subjek penelitian ini diambil dengan metode random sampling. Dan tes digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan. Sedangkan kuesioner digunakan untuk menentukan efektivitas perkuliahan matematika secara daring menurut persepsi mahasiswa. Boleh di next. Di sini ada latar belakang, yaitu karena salah satu sektor yang berperan dalam menghentikan penyebaran COVID itu adalah sektor pendidikan, maka pembaharuan kebijakan dengan mengubah metode pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring dari Anhum Sadar dan Pratiwi 2020. Dan berdasarkan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran COVID-19 di perguruan tinggi, maka kegiatan perkuliahan dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya, dan mahasiswa diminta untuk melakukan pembelajaran dari rumah atau melakukan perkuliahan daring. Teori, di sini ada beberapa teori, yaitu salah satunya ada efektivitas pembelajaran tidak hanya diukur dari hasil belajar saja, tetapi juga dari proses dan sarana pendukung pembelajaran. Dan efektivitas perkuliahan daring sangat dipengaruhi oleh persepsi dari Nugroho tahun 2012. Dan hipotesis yang akan dicari itu mengetahui efektivitas perkuliahan matematika yang dilakukan secara daring berdasarkan persepsi mahasiswa selama masa pandemi COVID-19. Dan sampelnya ini tadi disebutkan ya, 100 mahasiswa program pendidikan matematika pada semester 2, 4, 6, dan 8 di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Boleh di teks. Lalu di sini ada metode pengambilan data, itu ada data primer dengan metode survei dengan menggunakan kuesioner diberikan secara online melalui G-form kepada 100 mahasiswa, dan 80% diantaranya itu adalah perempuan, serta 18%-nya diantaranya adalah laki-laki. Dan selain menggunakan kuesioner data primer juga diperoleh dengan tes, dan tes ini untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan. Dan beberapa hasil yang diperoleh itu pada umumnya hampir 75% tidak mampu memahami materi perkuliahan dengan baik, yaitu pengantar analisis real, geometri analitik bidang, dan kalkulus. Dan berdasarkan hasil kuesioner juga menyatakan bahwa ketiga mata kuliah tersebut itu adalah yang paling sulit dipahami ketika dilaksanakan secara daring. Serta nilai rata-rata UTS pun dari ketiga mata kuliah tersebut tergolong rendah. Yang kedua itu ada 69% mengalami kesulitan dalam mengakses internet. Dan yang terakhir itu ada aplikasi perkuliahan daring yang paling digemari sesuai kuesioner itu ada WhatsApp. Boleh di next.
Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil di sini bahwa pembelajaran semasa pandemi COVID-19 yang terjadi secara daring itu banyak kendala. Salah satunya itu jaringan internet. Dan akses internet ini sangat menentukan karena kalau tidak stabil itu perkuliahan jadi tidak lancar. Sehingga materi yang tersampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik gitu. Lalu berdasarkan persepsi mahasiswa, apabila tersedia video pembelajaran yang berisi pembelajaran materi secara rinci sehingga dapat diputar kembali jika mahasiswa belum memahami materi, kemudian sesi tanya jawab dilakukan melalui WA atau Google Classroom. Dan dengan mengetahui persepsi mahasiswa ini terhadap pelaksanaan pembelajaran daring, maka para dosen itu dapat menggunakan aplikasi pembelajaran dan cara yang tepat untuk menentukan motivasi mahasiswa dalam pembelajaran perkuliahan daring agar meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diajarkan. Lalu analisis jurnal dari studi kasus ini bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam langkah-langkah penyusunan pada jurnal studi kasus yang lainnya gitu. Secara umumnya belum lengkap dan kurang terperinci serta tidak menggunakan metode pendekatan studi kasus yang pada umumnya seperti observasi, wawancara, atau dokumentasi. Mungkin sekian penjabaran dari jurnal studi kasus, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Novia. Untuk selanjutnya di sini ada justifikasi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Justifikasi ini kami simpulkan berdasarkan analisis jurnal dari 4 metode yang tadi sudah dipaparkan. Dan kami di sini melihat ya pada dasarnya metode etnomatematika atau etnografi ini, terus fenomenologi, dan studi kasus ini mempunyai benang merah yang sama, yaitu teknik penelitian yang mencoba meneliti sebuah fenomena masyarakat dengan pendekatan interpretasi. Kemudian, jika studi kasus ini lebih kepada fenomena masyarakat yang bersifat sosial, politik, hukum, dan psikologi, atau bersifat kontemporer, maka etnografi ini lebih pada fenomena kelompok yang mempunyai ciri dan pola yang unik, sama dengan mempunyai pola pikir yang sama. Kemudian fenomenologi ini lebih mengacu pada pengalaman individu beberapa orang yang kemudian diinterpretasikan sebagai sebuah makna tertentu. Kemudian di sini ada persamaan antara teori Grandit dengan fenomenologis dan penelitian etnografi, yaitu untuk fenomenologis ini berfokus pada pengalaman hidup kelompok. Kemudian untuk etnografi sendiri untuk mengeksplorasi isu-isu budaya, dan teori Grandit ini untuk menjelaskan di balik suatu peristiwa. Jika metode ini ditriangulasi dengan metode kuantitatif akan memberikan fakta yang kuat. Nah, mungkin itu saja justifikasi yang kami bisa lihat ya dari keempat metode itu. Dan menutup presentasi kami untuk memaparkan metode penelitian kualitatif ini. Kami memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.